Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imanul Pratiwi dan juga teman saya yaitu Radwa Ayunisa. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT tentang bermain. Yang pertama akan dibacakan oleh atau akan dijelaskan oleh Radwa Ayunisa. Yang pertama yaitu pengertian bermain. Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa anak-anak. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi media bagi anak untuk belajar. Berikut juga ada pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Freud. Menurut Freud, bermain adalah fantasi atau lamunan sehingga anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Yang kedua, menurut Johnson, bermain adalah kegiatan yang diulang-ulang demi kesenangan. Yang ketiga, menurut Singer, mengemukakan bahwa bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya, dan mengembangkan kreativitas anak. Yang keempat, menurut Schwarzman, bermain adalah pura-pura dan bukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan pura-pura yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat demi kesenangan sehingga anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Bermain memiliki beberapa ciri yang dapat membedakan aktivitasnya dengan aktivitas lain. Di antaranya, yang pertama, dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik. Yang kedua, diwarnai oleh emosi-emosi positif. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, menekankan pada proses bukan pada hasil. Yang kelima, bebas memilih. Yang keenam, mempunyai kualitas pura-pura. Tanpa anak sadari, kegiatan bermain memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, memanfaatkan energi berlebih pada anak. Yang kedua, memulihkan tenaga setelah bekerja dan merasa jenuh. Yang ketiga, melatih keterampilan tertentu. Yang keempat, mengembangkan semua aspek perkembangan. Yang kelima, membantu anak mengenali lingkungan dan membimbing anak mengenali kekuatan maupun kelemahan pada dirinya. Yang keenam, memberikan kesempatan proses berasosiasi pada anak untuk mendapat dan memperkaya pengetahuan. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan bermain. Yang pertama, tahapan perkembangan menurut Jean Piaget, yaitu sensori motori untuk usia 3 atau 4 bulan sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak menikmati aktivitas bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di dalam tubuh, terutama yang terdapat dalam 5 indera. Sebagai contoh, anak suka memasukkan mainan ke dalam mulut, karena anak menikmati aktivitas tersebut. Piaget mendasari tahapan tersebut berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak usia 0-2 tahun melalui sensori motori karena anak berusaha mengenali lingkungan dan memperoleh informasi mengenai lingkungan melalui sensor-sensor otot. Yang kedua yaitu simbolik atau make-believe play untuk usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kognitif anak sudah masuk pada masa praoperasional konkret, yaitu tahap pemahaman informasi melalui benda-benda konkret. Pada tahap ini, kemampuan anak berimajinasi berkembang dengan pesat. Dengan demikian, pada tahap ini anak masuk pada masa bermain pura-pura atau simbolik atau make-believe play. Yang ketiga yaitu social play games with rules untuk usia 8-12 tahun. Pada tahap ini, perkembangan sosial anak sudah semakin baik. Anak sudah mulai senang bermain dengan teman sebaya. Selain itu, menurut Kohlberg, pada usia ini, anak sangat mematuhi sebuah aturan yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ini, Piaget mengklasifikasikan bahwa usia 8-11 tahun adalah tahap bermain sosial dengan aturan. Yang keempat yaitu games with rules and sports untuk usia 11 tahun ke atas. Usia 11 tahun ke atas, anak sudah masuk dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional.
Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Dengan demikian, pada masa ini anak sudah mampu menikmati bermain menggunakan aturan dan juga olahraga. Yang kedua yaitu ragam kegiatan bermain menurut Parton. Yang pertama yaitu unoccupied play. Pada tahap ini, anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik pada permainan yang diamati, anak akan masuk dalam permainan. Namun jika tidak, anak akan melanjutkan aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu solitary play. Pada tahap ini, anak hanya bermain sendiri. Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak berusia 2 atau 3 tahun. Hal ini karena pada masa anak berada pada tahap perkembangan kognitif, operasional konkret, dan baru mengenal dirinya sendiri. Sehingga tahap berpikir anak masih terpusat pada diri anak sendiri atau egosentris. Dengan demikian, 1497 menikmati kegiatan bermain sendiri sampai ketika terdapat anak lain yang mulai mengganggu atau mengambil alat permainan yang anak gunakan. Baik, selanjutnya ke online play. Nah, di tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Tahap ini adalah tahap untuk anak yang sebelum ikut dalam kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan. Anak itu lebih dahulu itu mengamati temannya, permainannya yang sebelum ia terjun langsung dalam bermainnya. Nah, setelah ia mengamati tersebut, anak itu akan ikut bergabung dalam permainan dengan kelompok anak yang diamatinya sebelumnya. Selanjutnya, parallel play. Di parallel play ini adalah suatu kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok, namun anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Nah, sekelompok anak melakukan kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan yang sama, namun antara individu tak melakukan interaksi satu sama lain. Nah, kegiatan bermain ini biasanya dilakukan anak sekira-kiranya usia 3-4 tahun. Contoh dari parallel play ini, misalnya nih kan ada 3 anak di lingkungan itu. Permainannya ada puzzle, ada balok, ada hitung-hitungan. Nah, dia tuh asik sama permainannya, tapi dia berkumpul pemainnya, tapi dia asik sendiri sama permainannya, tidak interaksi antara teman lainnya. Selanjutnya di associative playing. Pada tahap ini, anak sudah terlibat sedikit dalam komunikasi, bertukar alat permainan, namun anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Misalnya, dia belum tahu, maksudnya dia berinteraksi, tapi dia tuh begini, misalnya si teman A dan teman B, teman A ada permainan balok, B puzzle. Nah, dia tuh saling bertukar saat associative playing. Tetapi dia tidak bisa kerjasama. Misalnya anak A dan B tidak bisa tuh saling sama-sama gitu mainnya, main baloknya gitu, sama-sama nyusun baloknya. Dia di associative play ini lagi belum bisa gitu. Nah, sedang yang selanjutnya itu yang keempat, selanjutnya cooperative play. Tahap ini adalah suatu tahap permainan bersama antar kegiatan bermain kooperatif. Nah, kooperatif anak sudah berbagai tugas dan membuat aturan ketika bermain. Kegiatan bermain ini biasanya sudah tampak pada anak sekitar usia 5 tahun. Namun, hal ini tetap tergantung pada peran seorang pendidik atau guru atau juga orang tua. Karena dapat orang tua atau pendidik bisa menstimulasi perkembangan bermain anaknya. Baik, kita ke 3 yaitu tahap bermain menurut Howlux. Oke, tahap bermain menurut Howlux ini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap penjelajahan. Merupakan suatu kegiatan mengenal objek atau orang lain. Mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya lalu mengamatinya, menjelajah semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan sehingga anak akan mengamati setiap
benda yang ada di sekitarnya yang dapat ia raih. Selanjutnya di tahap mainan. Tahap ini mencapai puncak pada usia 5 atau 6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainannya saja. Biasanya ini terjadi bermain dengan boneka dan mengajak bercakap bermain seperti layaknya teman bermain. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap bermain. Beda dengan tahap mainan, tahap bermain ini biasanya terjadi bersama dengan mulai masuk ke sekolah dasar atau atau SD. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin berkembang, bertambah banyak, dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, bentuk permainan yang lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang selanjutnya, tahap melamun. Yang keempat yaitu tahap melamun. Tahap ini biasanya diawali ketika anak mendaki masa pubertas. Nah, udah agak-agak dewasa. Maksudnya dari yang masih anak-anak itu menuju ke jenjang pubertasi. Ya, itulah dia di mana anak mulai kurang bermain terhadap kegiatan bermainnya. Yang terjadinya mereka bermain apa yang mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun, menghayal, biasanya khayalan mengenai perilaku kurang adil dari orang tuanya atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Masa pubertas itu biasanya masa yang labil. Oke, selanjutnya ke urgensi bermain bagi anak. Dengan bermain banyak, aspek kecerdasan yang terasa dari anak hanya sayangnya orang tua kadang tidak suka jika anaknya terlalu banyak bermain. Nah, itulah kesalahan biasa kita lihat di sekeliling. Biasanya zaman dulu itu kan kita disuruh keluar, kita disuruh masuk kalau bermain kan, maksudnya gini, main tanah-tanah gitu kan, main pasir, jangan main di situ, kita masuk udah panas. Sekarang anak-anak mainnya game disuruh keluar. Itulah kesalahan orang tua yang suka melarang anaknya saat bermain. Dan mereka pun menganggap bermain tidak banyak manfaatnya. Nah, itu kesalahannya. Bahkan kadang-kadang orang tua komplain dengan pihak sekolah ketika mereka mengetahui bahwa di sekolah anaknya hanya bermain saja, yang seharusnya diarahkan tentang membaca, menulis, berhitung, padahal sesungguhnya masa prasekolah adalah masa bermain. Maka tepat jika pembelajaran di PAUD dilakukan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain, menurut Hendayani buku 2009. Adapun manfaat bermain bagi anak adalah sebagai berikut, ini menurut Khobier buku tahun 2009. Bermain ini melibatkan fisik seperti berlari, meloncat, dan menendang, bermanfaat untuk menguatkan dan terapikan anggota badan anak. Bermain yang melibatkan indera atau pikiran seperti menggunakan alat-alat bermain yang mengeluarkan perasaan seperti menggambar dan bermain musik atau mendengar aba-aba memberikan peluang pada anak untuk belajar tentang pengertian baru, sifat-sifat dan bentuk barang tertentu. Bermain balokan, membentuk lilin atau tanah liat, menggambar, dan sebagainya dapat mendorong kreativitas anak. Bermain dapat membantu mengembangkan kepribadian seperti bertanggung jawab, bekerja sama, mematuhi peraturan, dan sebagainya. Selanjutnya, bermain juga dapat membantu anak mengenali dirinya dengan baik,
yang berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan maupun kelebihan. Bermain juga dapat digunakan sebagai penyalur keinginan dan kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, bermain bersama anggota keluarga dapat mengakrabkan hubungan antara anak dengan anggota keluarga lainnya. Oke, baik. Sekian dari kelompok pertama, yaitu kami, Radwa Ayunisa dan Iman Pratiwi. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.